Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita pada perenungan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Perkenankan kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami sedia membaca merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini Roma pasal 15 ayat 26 hingga ayat 28. Roma 15 ayat 26 hingga ayat 28 firman Tuhan berkata, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita adalah memberitakan Injil dengan harta duniawi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil, tiap-tiap kita memiliki karunia dan latar belakang yang berbeda-beda dengan karunia yang diberikan Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat 17. Jadi bangsa Yahudi dipakai Tuhan untuk menjadi sarana pemberitaan Injil keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Allah memilih sebuah bangsa untuk menjadi saluran berita Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sama seperti bangsa Yahudi dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Injil Yesus Kristus, maka bangsa-bangsa lain pun memiliki kewajiban untuk ikut mengambil bagian dari pelayanan yang sama, agar pemberitaan Injil terus diberitakan dan nama Tuhan dipuji dan disembah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa peranan saya dan saudara untuk memberitakan Injil? Firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana pemberitaan Injil yang dilakukan Rasul Paulus dan bagaimana pemberitaan Injil di masa lampau dilakukan. Setidak-tidaknya kita memiliki gambaran pemberitaan Injilnya sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara, pemberitaan Injil pertama-tama harus dipahami sebagai cinta kasih Tuhan kepada manusia untuk menyelamatkan dengan menggunakan peran manusia atau suatu bangsa yang dimulai dari bangsa Yahudi, dan melalui bangsa ini karya keselamatan Allah kepada manusia sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua, saudara-saudara, bangsa-bangsa lain harus memberitakan Injil. Rasul Paulus seperti Makedonia dan Akhaya, dan mereka ikut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil melalui berbagai harta duniawi mereka kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Kita bisa lihat Roma 15 ayat 16 hingga 17. Pesan yang kuat bagi kita di sini dan yang akan datang adalah harta duniawi menjadi satu di antara berbagai sarana yang dipakai Tuhan untuk mendukung pemberitaan Injil dalam menopang saudara-saudara seiman agar orang percaya terpelihara selama di muka bumi ini.
dan berita Injil terus dikobarkan. Karena itu bagi saya dan saudara yang dipercayakan Tuhan harta duniawi, pertanyaan reflektif adalah, apakah harta duniawi yang kita miliki sudah dipakai untuk mewartakan Injil Yesus Kristus? Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita terus peduli memberitakan Injil dengan segala berkat yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah harta duniawi yang Tuhan karuniakan bagi kami dan berbagai berkat lainnya. Pakai kami Tuhan dengan segala karunia yang kami peroleh dari-Mu untuk terus menopang pemberitaan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.